Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, kita ketemu lagi. Hari ini saya ingin bertanya-tanya dulu pada seorang petugas jenazah COVID ya. Ini COVID merajalela. Saat ini katanya di Medan terjadi peningkatan COVID, terutama di 9 titik ya. Zona merah di Kota Medan ya. Mulai dari MTC, kemudian Dr. Mansur, Carrefour, dan lain sebagainya. Menurut pemberitaan waspada, 9 titik zona merah. Dengan penyebaran COVID yang masih begitu-begitu saja, tidak banyak perubahan. Buktinya rumah sakit penuh. Hari ini, Abah Safwan sengaja mendatangkan seorang sosok petugas jenazah korban daripada COVID. Kita akan tanya-tanya, seperti apa sih penanganan jenazah orang yang meninggal karena COVID? Beliau ini adalah pakarnya, beliau ini adalah ahlinya. Untuk mempersingkat waktu, kita tanya kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah Abah Munir. Abah Munir sudah tak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara. Beliau sering muncul di berbagai acara TVRI, baik menjadi host maupun narasumber. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan, baik pemerintahan maupun masyarakat, yang selalu beliau arahkan dalam acara tersebut. Mari kita lihat Abah Munir yang di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Luar biasa ini, Bah. Apa itu? Wah, pengantarnya begitu jitu. Kenapa? Mengangkat betul. Sebenarnya, Bah, kalau awaknya apa lagi? Kalau jitu tuh tembak jitu. Iya, Bah. Jadi intinya, Bah, kebersamaan sebagaimana Abah bilang tadi, luar biasa kopi ini. Itu betul, Bah. Iya ya. Peningkatannya beda dengan yang lalu ini. Begitu habis pulang istilahnya mudi orang. Padahal dilarang pemerintah mudi. Betul. Begitu pulang, pap, melambung dia, Bah. Naik dia. Luar biasa. Penuh rumah sakit, Bah. Betul ini. Bukan main-main, betul, Bah. Sahabat Abah Safwan ya, beliau ini petugas di rumah sakit. Beliau ini yang mengurusin korban-korban yang meninggal karena COVID. Beliau nggak mungkin bohong. Ya, kita lihat frekuensi kenaikan orang meninggal karena COVID di rumah sakit. Seperti apa, Abah Safwan? Jadi begini, Bah. Bah Safwan, kita mengingatkan kepada masyarakat, sebagaimana anjuran pemerintah itu, untuk kita tidak tersuspek terhadap COVID, pemerintah minta 5. Tapi kusimpul 5 itu misalnya menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Udah itu kalau tak perlu keluar, tak usah keluar. Tapi cuci piring tak masuk ya? Tak usah lah, Bah. Karena cuci piring urusan mau itu. Oh iya. Jadi satu lagi apa? Lebih baik di rumah saja, katanya. Betulnya tuh. Jadi betul, Bah. Jadi kalau kita di rumah saja mau makan apa? Begini, Bah. Intinya betul. Namanya juga kita ada kehidupan. Mencari makan. Betul. Perlu juga keluar. Tapi ada ketentuannya. Kalaupun kita keluar, ingat, Bah, jaga jarak itu perlu. Hindari keramaian. Kita kan 1 meter jarak kita nih, aman nih masih. Atau perlu mundur lagi dikit? Kalau mundur lagi nanti, Bah, bukan awal. Terjungkap pula kita ke belakang. Itu. Jadi intinya, Bah, hindari keramaian. Begitu kita hindari keramaian, insya Allah kita udah mencoba untuk memperkecil penularan virus HIV. Oh, gitu. Tapi itu upaya. Iya. Kembali kepada disiplin diri kita. Ingat, Bah, macam manapun hebatnya kita, macam manapun jagonya kita, kalau sudah tersuspek, waduh, kasihan, Bah. Down. Karena kenapa? Bukan down aja. Yang dibantainya itu, Bah, paru-paru. Paru-paru. Terjadi pneumonia, bintik-bintik di paru-paru. Ini mengakibatkan apa? Terjadi penyelaputan. Kalau sudah lebih daripada 50%, aku tak bisa bilang akibat COVID tadi itu? Iya. Aku tak bisa bicara lagi, Bah. Karena profesor sendiri pun kalau sudah lebih 50%, kerja keras dia. Kemudian satu lagi, Bah. Bagaimana? Apakah korban COVID ini tidak ada? Ada. Banyak. Banyak yang meninggal. Sampai saat ini boleh dikatakan, karena kalau untuk Medan itu tempat perkuburan, peristirahatan terakhir itu adalah Simalingkar. Khusus untuk korban COVID. Korban COVID. Jadi di situ
Ada agama Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Dia digabung jadi satu tidak, atau pakai grup-grup dia? Dia namanya ada blok. Oh, blok-bloknya. Tapi blok ini untuk menandakan bahwasannya ini komplek perkuburan Kristen. Selain blok itu ada lagi nanti baris ataupun blok A baris blok B baris A gitu lah misalnya. Itulah contohnya. Kemudian Abah tadi bertanya, mengatakan bagaimana korban COVID ini. Tentu berbagai ragam. Ya. Setiap katakanlah pasien COVID, kita tidak mendoakan meninggal dunia atau exit istilah kedokterannya. Tapi kalau itu terjadi, berlaku sama dia protokol kesehatan. Jika dia meninggal karena COVID, maka dia berlaku protokol kesehatan. Iya, makanya pada saat pasien COVID itu datang, keluarga diberikan penandatanganan namanya berita acara ataupun pernyataan. Di antara 5 pernyataan itu, perawatan yang merupakan bagian daripada hak rumah sakit, tidak mendapat kunjungan atau istilahnya diisolasi, termasuk bila meninggal dunia dia akan dibikin pemulasaran tersendiri. Dan di sini terpisah. Artinya terpisah kenapa? Tidak disamakan dengan korban pasien umum. Oh gitu. Jadi begitu seseorang meninggal, bagaimana yang meninggal siapa, agama apa, kita harus melihat itu. Karena kenapa di sana ada ketentuan-ketentuan secara kaidah agamanya masing-masing. Katakanlah beda Islam, penanganan ya. Iya, katakanlah Islam, maka berlakulah namanya fardu kifayah, rukun fardu kifayah itu. Begitu apa, kadang-kadang ada yang bertanya, kita kan pernah dengar kasus di satu tempat di Sumatera Utara. Sehingga menjadi polemik, jadi viral sampai tuntut-tuntutan. Sebenarnya kalau seandainya seorang wanita meninggal dunia karena COVID, tiba-tiba tidak ada petugas pemulasaran jenazah wanita, kita boleh menyikapi. Tapi dengan ketentuan, keluarga tadi membuat pernyataan dulu. Izin keluarga. Izin keluarga. Kemudian ingat, petugas pemulasaran jenazah itu tidak berhak menangani wanita. Tapi yang berhak itu apa? Muhrimnya. Muhrimnya ya. Siapa itu muhrimnya kalau dia wanita? Suaminya. Ayah kandung. Ayah kandungnya. Adik kandung. Adiknya, abang abangnya. kandung. Artinya saudara-saudara. Iya. Kemudian ini bagaimana kita berikan tutor, pelatihan. Didampingin ya. Yang melaksanakan keluarganya sendiri muhrimnya. Cuma diawasi, didampingi oleh petugas Karena kita. kenapa di dalam agama Islam di sana ada namanya membatalkan wudhu. Jadi tak boleh. Macam manapun situasinya darurat sekalipun, janganlah kita tabrak ini. Kemudian bagaimana terhadap jenazah? Ingat, setiap korban COVID ataupun meninggal karena COVID, harkat martabat jenazah itu harus diangkat. Tetap ya. Jangan dikucilkan, jangan dipermalukan. Maka kita tidak boleh memoto. Oh ya? Tak boleh. Macam kami kalau memoto itu internalnya untuk dokumen pertanggungjawaban. Tapi tidak boleh kami share kemana-mana. Betul. Karena nanti ada undang-undang IT, keluarganya tidak memberi izin, bisa dituntut kita, Pak. Kemudian hal lain, apa ciri-ciri COVID? Yang spesifikasi itu yang umum ya. Misalnya kita ada batuk, suhu badan sampai 38 derajat Celcius, ada sesak napas, badan terasa pegal-pegal, asam lambung naik. Saya sering pula pegal-pegal itu. Kalau pegal-pegal karena capek, Abah. Oh, capek. Kalau kata orang, kalau dipenggal boleh dipenggal, jangan diambil sebatang cabai. Kata, pegal Abah bukan luar biasa karena banyak kerja, akhirnya capek. Oh gitu. Itu dia, Bah. Jadi di samping itu, Bah, juga kita untuk memastikan kita kena COVID apa gitu. Kita kan berdemam-demam, kita nggak tahu nih COVID apa. Periksakan ya foto paru-paru kita. Kalau memang ada bercak-bercak putih yang namanya. Tapi kan tanda-tanda awal tuh kan ada, seperti katanya sesak napas, hilang rasa, hilang bau. Mungkin ini dulu baru kita foto. Tapi kadang-kadang mindset masyarakat, Bah, tak mau menerima itu. Jadi kita anjurkan kepada masyarakat, cobalah foto paru-paru kita. Tapi setelah tahap-tahap tadi dilalui ya. Begitu kita foto, ternyata di sana ada pneumonianya. Nggak usah dulu swab. Nanti rumah sakit yang melakukan swab itu, tekan aja protokol COVID. Kenapa? Ditekan aja. Arti kenapa? Pneumonia itu mencirikan kita tersuspek COVID. Tersuspek ya? Ya, artinya kita tertular COVID. Kemudian kita tengok ada gejala atau tidak. Kalau nggak ada gejala kita, artinya katakan OTG,
bolehlah isolasi mandiri. Tapi kalau ada gejala, jangan lagi isolasi mandiri. Ikutlah peraturan daripada rumah sakit. Rumah sakit lah. Oh. Itu dia. Jadi tak bisa sembarangan kita menolak ya. Tidak bisa. Nanti risikonya pada diri kita sendiri. Kalau sudah pernyataan dokter tersuspek, ya ikutilah. Terimalah. Nggak usah takut. Karena di sana segala akumulasi biaya ditanggung negara. Ditanggung negara. Termasuk makannya pun istimewa. Beda dia dengan yang lain. Tak boleh sama dengan yang lain karena dia siap saji. Satu kamar berapa orang tuh yang dirawat? Jadi begini, ada ketentuan. Kalau ini hari malam ini, ternyata yang masuk itu pasien COVID itu 4 kamar. Boleh disatukan satu kamar ini, boleh. Tapi kalau ini hari masuk 1, ambillah kamar kecil, jangan kamar yang besar. Ini satu kamar dia 1 orang, karena besok tak boleh ditambah itu. Karena sudah mulai pemulihan ya. Iya, di situ. Nanti datang pasien baru bisa tersuspek lagi. Begitu. Itu. Kemudian kenapa harus jenazah ini harus dimasukkan ke peti, bahkan informasinya diplastiki? Jadi begini, Bah. Jadi pemahamannya sederhana aja. Berdasarkan apa yang dikeluarkan WHO ya, WHO. Badan Internasional Kesehatan Dunia, bahwasanya virus COVID ini dapat bertahan di dalam alam ini 7 jam sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Kemudian ada lagi yang menyatakan, tapi biasanya seseorang yang udah meninggal atau induk semangnya meninggal, matilah virus secara tadi. Otomatis ya? Secara otomatis. Betul, Bah. Tapi apa bisa kita jamin? Oh iya, betulnya betul ya. Betulnya betul. Tapi siapa yang bisa menjamin? Tapi bisa kita jamin itu virus tidak mati. Karena nggak kelihatan. Jadi makanya petugasnya pun terkhusus. Kenapa harus memakai APD? Iya, semprot-semprot lagi. Karena itulah tadi takut petugas tadi tersuspek. Kenapa? Petugas pemulasaran jenazah ini paling garis depan artinya kemungkinan terjadi penularan. Kemudian hal lain, kenapa harus jenazah harus diplastiki? Bahkan secara SOP, seseorang yang meninggal kena COVID, itu pakaian yang dipakai pada saat itu harus dibungkus. Tapi harus dibungkus. Dibuka, itu bungkus. Peraturannya. Bukan dibuka. Jadi? Tak lagi dibuka dia, Pak. Harus dibungkus. Maka tadi jenazah itu ditayamumi, bukan dimandikan. Kalau saya tak mau, Bah. Kenapa? Tetap digunting. Cuman saya udah ada antiseptik, artinya pengamanannya apa? Ambillah plastik klep, masukkan dia ke plastik klep, jangan sampai dia bertebar kemana, masukkan. Setelah ambil tempatnya untuk tempat limbah yang berbahaya. Kemudian, terus ini dikemanakan nanti nih yang baju-baju tadi nih? Dibakar, Bah. Dibakar. Wajib dibakar. Yang membakar ada petugas khusus. Rumah sakit. Baju kita yang udah habis dipakai tadi memulasarkan jenazah langsung masuk plastik. Sama juga dibakar, tidak boleh dipakai daur ulang. Setiap ada jenazah baru, berarti makai pakaian yang baru lagi. Itulah dia, tidak boleh ada daur ulang. Steril dia. Kemudian apakah tidak ada kelonggaran bagi keluarga untuk ikut di dalam? Boleh ya. Tapi dengan ketentuan. Ada syaratnya. Sanggup nggak? Ya. Kedua, sehat betul tidak? Kalau memang dia sanggup dan sehat, kriteria katakanlah siaplah menangani siap menangani itu, kita berikan APD. Terus silakan melihat. Buat pernyataan juga? Harus buat pernyataan apabila tersuspek, tanggung jawabnya sendiri. Karena permintaan dia? Iya, itu dia. Awalnya dilarang, tapi karena keluarga ngotot, boleh-boleh saja buat pernyataan. Karena kita tidak mau menimbulkan dampak, artinya terjadinya clash ataupun terjadinya keributan di kemudian hari. Jadi kita yakinkan. Begitu juga sampai di perkuburan, itu jenazah macam mana, diplastiki dan sebagainya. Peraturan secara prokesnya betul, harus diplastiki. Kemudian itu jam-jam berapa dikubur biasa itu? Jadi gini, Bah, dalam akumulasi untuk satu jenazah tidak boleh lewat 4 jam. Tidak boleh melebihi dari 4 jam. Misalnya Bapak Ibu ada keluarganya meninggal dunia karena COVID, tidak ingin dikuburkan di pemakaman katakanlah Simalingkar. Boleh. Tapi dengan ketentuan, lokasi kuburan tidak lewat 4 jam. Kemudian minta surat dari aparatur pemerintah tempat kuburan itu. Kepling Lurah membuat pernyataan tidak merasa keberatan jenazah atas nama ini karena
tersuspek COVID-19. Karena ada masyarakat yang protes ya, iya, tidak boleh dikuburkan gitu. Di situ takut kita nanti jenazah sampai, totalnya diklaim, akhirnya balik lagi kan. Jadi tetapi untuk Simalingkar itu selalu di standby kan lubang-lubang jenazah. Jadi begini, Bah, untuk Simalingkar tiap hari untuk di komplek muslimnya itu 5 lubang tiap hari dibuat. Standby 5 sampai 7 lubang. Dipakai tak dipakai? Dipakai tak dipakai. Untuk yang Nasrani itu dia 4 lubang standby. Untuk Hindu Buddha macam mana? 4 lubang standby. Begitu. Per hari ada berapa yang meninggal? Kalau per hari tergantung situasi. Puncak yang tertinggi pernah terjadi satu hari itu sampai 13 orang. Satu hari iya, 13 Pak. orang? Iya. Kapan itu? Pada saat start awal, pertengahan awal berjalan, ya kita bilang aja di bulan-bulan 5 2020. Oke, di bulan 5 lebih kurang 2020. Setahun yang lalu lah kita bilang. Saya ingin mendapatkan informasi mana yang lebih banyak di tahun 2020 apa 2021 yang meninggal dunia? Kalau secara akumulasi ya, Pak ya, rutinitasnya itu memang ya lebih banyak itu di tahun 2020. Oh, berarti di 2021 penanganannya sudah semakin membaik. Arti semakin baik penanganannya, konteks obat-obatannya pun sudah ditemukan lah ya. Artinya bagi kita juga masyarakat sudah mulai paham ya. Paham. Kemudian nggak usah takut berobat itu karena obatnya sudah ada. Itu artinya kenapa? Tapi mahal ya obatnya. Kalau kita berobat dengan biaya sendiri. Kalau katalah biaya mandiri itu sebenarnya ada sih yang murah. Kenapa? Minum jamu-jamuan lah. Tidak, Mbak. Ada lagi saya sarankan, siapkanlah di rumah untuk antisipasi amoxilin 500 mg. Enatur, vitamin C. Kemudian sebagai pendampingnya kalau bisa Dexa. Kemudian apalagi obat-obat umum juga ya? Apalagi untuk meningkatkan stimulan misalnya. Ya beli aja batu sauda dengan madu. Itu untuk meningkat. Kemudian obat yang kita tidak dapatkan pembunuh virus apa? Mervik itu. Itu tidak kita dapatkan di apotek. Gitu. Dia memang khusus di rumah sakit ya? Pemerintah. Disitulah. Jadi awak dalam kapasitas selain menjelaskan, mungkin kan banyak pakar-pakar kita ini, Bang, yang mengerti hal ini. Tapi pemahaman hari ini mengingatkan kepada masyarakat, menyampaikan awak ini secara sederhana, karena biar dicerna gampang. Kemudian kepada masyarakat pun, intinya patuhi aja protokol kesehatan. Cukup 3 lah. Amankan diri sendiri lah dulu ya. Sendiri, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu aja dulu. Karena kenapa? Dengan amannya diri kita tidak tersuspek COVID, maka aman keluarga. Dengan aman keluarga kita, aman pula lah jiran tetangga. Maka insya Allah yang saat ini Medan nih dari zona oranye naik lagi ke zona merah, bisa balik ke zona oranye, kuning, dan hijau. Sepanjang masyarakat yang mau patuh. Kembalikan kepada masyarakat. Mana yang lebih banyak? Sebelum Lebaran apa sesudah Lebaran korban meninggal? Pada saat sebelum Lebaran, insya Allah, agak lumayan lah penanganan, agak santai lah. Walaupun ada tak banyak lah yang meninggal. Banyak. Begitu larangan mudik ditabrak, baliklah semua ini ke Medan. Meningkat kumpul lagi. Insya Allah penuh lagi rumah sakit. Sebelum Lebaran rata-rata per hari berapa yang meninggal? Sesudah Lebaran berapa yang meninggal? Kalau secara akumulasi berbeda dia per rumah sakit. Artinya secara akumulasi macam di Medan sendiri ya, ya, sampai bisa 12 orang, 10 orang. Per hari? Per hari. Itu dia. Wow, sahabat Abah Safwan ya. Ternyata masalah COVID ini tidak main-main. Bisa 10 sampai 12 orang meninggal dunia. Apa saran-saran dari Abah Munir untuk masyarakat Kota Medan ini? Saran awak nih sebagai warga Kota Medan dan kita sama-sama warga Kota Medan. Ingat yo, dari manapun jangan ujuk-ujukan gendong keluarga atau salam keluarga dulu. Cuci tangan dulu. Baru nanti salam keluarga. Pahami? Jadi pada saat sampai rumah cuci tangan dulu, bersihkan diri baru kita salam-salaman. Baru salaman. Kalau perlu cuci muka bersih-bersih. Jangan pula nanti tangan kita belum dicuci, kita gosok mata kita gosok mulut kita. Ini jalur yang paling mudah virus COVID itu masuk. Terutama ini. Karena kalau sudah kena, aku tak bisa bilang apa-apa. Apalagi paling bisa awak yang mandikan nanti ya, awak yang nguruskan. Aku berdoa tidak begitu. Auzubillahi min dzalik, janganlah itu. Jangan ketemu lagi kita ya. Kalau ketemu kita, aku tetap melayaninya dengan baik, dengan lillahi ta'alanya.
itu. Lillahi ta'ala ibadah. Kemudian apakah bagaimana yang Nasrani juga bisa kita lakukan. Tapi pada saat nanti saya tanya siapa yang meninggal? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Islam atau Kristen? Kristen. Baru berapa usianya? Kadang-kadang aku cerewet nanya, berapa usia? 59. Udah sahur matua apa masih sari matua? Kenapa? Di dalam tradisi adat kita Batak lah istilahnya. Itu apabila anaknya sudah menikah seluruhnya, maka di dalam kehidupan dia harus bebas, tidak ada lagi beban. Maka diginikanlah tangannya. Kalau anaknya sudah menikah. Itu kalau dia belum kawin, sahur matua. Kalau dia ada anaknya belum berumah tangga, misalnya dia tak punya anak. Kalau dia belum punya anak ya beginilah. Dianggap sari matua dia. Jadi kalau dia anaknya tetap sama. Kalau ada anak yang belum kawin ataupun anaknya ada yang masih belum menikah, yang meninggal, maka dia dibuatlah begini, sari matua namanya itu. Jadi itu menandainya. Kemudian bagaimana penanganannya? Tetap bedanya karena di sini agama Nasrani, di sini agama Islam ada rukun. Di dalam agama Nasrani maka kami tanyakan, bagaimana pakaiannya? Apakah keluarga yang menyiapkan? Jadi misalnya. Tapi dia COVID, masa nggak pakai pakaian lagi? Artinya begini, tetap kita hargai jenazah tadi, tetap kita angkat harkat dan martabatnya, pahami. Jadi kita tetap pergunakan itu, kita berikan kesempatan. Kadang-kadang keluarga kan ini, karena ini orang tua mau juga dia menghargai orang tuanya, pakai karena ini. Jasnya segala macam. Tetap penuhi. Tetap dipenuhi, tetap dihargai. Walaupun pakai sepatu, pakailah sepatunya. Jadi apalah pesan-pesan terakhir ini? Kalau pesan-pesan terakhir, bila kita kena atau tersuspek merasa ada hal yang tadi saya sebutkan, panas badan 38 derajat, ada batuk, ada sesak napas, udah itu rasa badan ngilu atau pegal-pegal, ada asam lambung, jangan takut berobat ke rumah sakit. Jangan ada mindset apa-apa sedikit COVID, belum tentu. Tapi yang intinya silakan periksa ke rumah sakit, jangan sampai terlambat. Kalaupun misalnya Anda dinyatakan rumah sakit tersuspek, teken aja protokol COVID, tidak apa-apa, pelayanannya tetap bagus. Tetapi sahabat Abah Safwan ini paling suka pantun. Coba tutup dulu dengan pantun. Jadi yang jelas, Bapak Ibu Tuan dan Puan, intinya kalau diungkit batang diungkit, tetak diambil dari Tapanuli Selatan. Ingat, awasi diri kita dari penyakit. Mudah-mudahan sehat walafiat sampai kemudian. Tapi ingat, saat ini suspek COVID, ya waspada, dikeker boleh dikeker, keker tetak, batang sembilangan, tentu pula pakailah rutin masker. Karena COVID-19 masih ada dan tetap bergelimangan. Itu luar biasa sahabat Abah Safwan, ternyata Abah Munir ini jago pantun, keren luar biasa. Kita tunggu video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.